kasur itu terbuat dari kaca transparan gitu. Terus kacanya ini bisa dibuka tutup pakai tirai gulung atau roller blind tuh loh, tirai yang bisa dinaik turunin tuh macam jendela kereta atau gelengana. Pakai itu. Jadi kalau misalnya tirainya dibuka atau dinaikin, otomatis orang yang ada di dalam kamar mandi bisa ngelihat suasana kamar. Begitu juga sebaliknya, Wak. Ya, orang yang lagi rebahan di kasur bisa nengok orang yang ada di dalam atau bisa nengok suasana yang ada di dalam kamar mandi gitu. Kebayang ya? Nah, dah lah tuh. Sesampainya di kamar, Sinta sama Dian pun langsung bersih-bersih nih, Wak, dan mereka istirahat dulu. Baru esokan paginya setelah mandi dan juga sarapan, mereka langsung turun ke area coworking space tadi, Wak, yang ada di lantai 1 untuk bekerja. Nah, seharian itu udah mereka sibuk meeting sama klien aja, mereka kerja depan laptop masing-masing gitu kan. Karena agenda hari itu lumayan padat, mereka baru bisa balik ke kamar sekitar jam 7 malam. Dan itu hari pertama. Keesokan harinya agenda mereka masih kurang lebih sama, Wak. Mereka bangun pagi, mandi, sarapan, ketemu klien, kerja di coworking space, terus dan malamnya baru balik lagi ke kamar jam 7. Sampai di situ di hari kedua ini, Wak, semua kegiatan mereka masih aman-aman aja. Tapi pas memasuki hari ketiga nih barulah di sini berbagai kejanggalan mulai terjadi nih, Wak. Ya. Jadi ceritanya di hari ketiga seperti biasa ya, tadi tuh lah Sinta sama si Dian ini baru selesai kerja sekitar jam 7 malam dari coworking space. Lalu pas mereka balik ke kamar untuk istirahat, waktu udah buka pintu, Sinta tuh langsung notice kok kayak ada yang janggal di kamar ini ya. Nah, ternyata waktu itu Wak, Sinta ini gak sengaja noleh ke arah kamar mandi. Dan tirai atau roller blind kamar mandi yang nyambung ke apa itu Wak, terbuka, naik gitu loh. Sinta kebatin, perasaan tadi sebelum ninggalin kamarnya tirainya udah kututup lah. Kok bisa kebuka? Apa dia yang ngebuka? Tapi gak mungkin orang dia dari tadi nempel terus sama aku di coworking space kan. Dia juga gak ada, aku tengok balik-balik ke kamar. Pun tadi pagi dia duluan yang mandi, aku yang berikutnya. Terus aku juga yang terakhir buka. Berarti aku harusnya orang terakhir di kamar mandi nih. Gak mungkin juga aku tidur dalam keadaan ini terbuka. Orang masih ada Dian kok di kamar aku. Siapa yang buka tirainya nih? Kata si Sinta udah mulai kok bisa gitu. Nah, di tengah kebingungan itu si Sinta ini masih coba positive thinking. Lupa aku, kamar ini kan selalu dibersihkan sama housekeeping tiap hari kan. Bisa jadi aja waktu mereka lagi bersih-bersih, mereka lupa nggak nutup tirainya lagi. Ya dong, bisa masuk akal ya kan. Menyanyi housekeeping nih yang ngangkat atau yang narik si Gorden itu kan. Nah, di situ iya ding ada housekeeping. Berarti di situ si Sinta udah yakin kalau yang ngebuka tirai itu ada housekeeping. Nah, dia ngambil pusing lagi tuh sama kejanggalan itu, Wak. Nah, Sinta masuklah itu ke kamar mandi, dia tutup tirainya lagi, dia bersih-bersih bentar, dan di situ Sinta nggak cerita apa-apa ke Dian, Wak. Yang ada di situ dia langsung ngajak Dian untuk packing karena malam itu malam terakhir mereka kan 4 hari 3 malam kan. Itu adalah malam terakhir mereka untuk menginap di sana. Besok jam 12 siang mereka udah harus check out.